Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, teman-temanku semuanya. Apa kabar semuanya? Terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswiku di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Baik, kembali lagi dengan saya kuliah di mata kuliah. Kebetulan pada pertemuan ini adalah mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan tema yang akan saya sampaikan adalah fungsi dan peran lembaga pendidikan. Ya, saya cantumkan judulnya lembaga pendidikan secara umum dulu ya. Nanti isinya menyinggung tentang keislaman juga. Baik, sebelum saya masuk tentang peran dan fungsi lembaga pendidikan itu, saya ingin menyampaikan tentang teori perkembangan manusia dulu secara umum. Ada tiga teori di sini ya, teori perkembangan manusia, yaitu yang pertama adalah nativisme, empirisme, dan konvergensi ya. Kalau nativisme itu perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan, keluarga. Orang tua yang cerdas itu akan melahirkan anak yang cerdas. Ini menurut teori nativisme. Jadi orang tua lebih dominan dalam menentukan IQ anak itu sendiri, anaknya sendiri. Kalau pola pikir ini terus diadopsi, ini ya diadopsi secara mentah-mentah ya, ini bisa berdampak buruk pada karakter peserta didik itu sendiri atau peserta didik yang lain. Dari peserta didik itu sendiri, pada akhirnya kemudian muncul perasaan bahwa selalu mengagung-agungkan orang tuanya, terlalu lebih mengunggulkan kedua orang tuanya, sehingga dia lupa siapa dirinya sendiri itu. Nah, kesibukannya terlalu membanggakan kedua orang tuanya, memunculkan karakter sombong, karakter takabur, karakter mengedepankan orang lain ya, walaupun itu orang tuanya sendiri, sehingga dirinya lupa. Nah, dengan lupanya itu kemudian dia tidak mau belajar, tidak mau uh, mengembangkan bakat yang dimilikinya, kalau memang mengandung bakat yang dari jalur keturunan itu sendiri. Akhirnya dia tidak jadi apa-apa ya, karena mengunggulkan orang tuanya. Nah, bagi orang lain, bagi peserta didik yang lain juga bisa mengalami pesimis ketika melihat bahwa dirinya itu bukan dari jalur keturunan orang tua yang sukses, orang tua yang memiliki IQ tinggi. Itu bisa menjadikan pesimis ya. Maka jangan terlalu mentah-mentah ya mengambil apa adanya dari teori ini. Sebenarnya teori ini itu sangat bagus ya. Teori ini sangat bagus karena memang ada faktor keturunan orang tua. Dengan seperti ini maka orang tua itu harus me, apa harus mawas diri, harus merasa diri bahwa saya itu memiliki bakat yang bisa ditularkan kepada anaknya, sehingga orang tua itu terus berpikir bagaimana menjaga merawat anaknya itu sendiri. Kemudian ada teori empirisme bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan, yang lebih dominan itu lingkungannya. Jadi ini sebenarnya memiliki harapan besar ya, karena tidak terpacu pada garis keturunan. Anak didik yang berawal dari garis keturunan yang orang tuanya tidak begitu cerdas, IQ-nya rendah, itu lebih berpeluang ya, lebih memiliki karakter optimis menatap masa depan, karena yang menentukan masa depan itu adalah lingkungan. Ya, orang tua tidak begitu dominan. Ini empirisme. Ya, ini lebih optimis. Ya. Tetapi orang yang terlalu mengedepankan optimis yang semacam ini juga sebenarnya berbahaya juga. Pada akhirnya apa? Anak ini kemudian tidak menghormati orang tuanya, bahwa orang tuanya itu yang juga memiliki karakter cerdas ya. Saya tidak mau ikut orang tua.
orang tua saya itu bodoh ya, saya itu eh, orang tua saya itu bodoh, saya lebih suka hal-hal yang bersifat lingkungan. Ini bisa jadi kalau mengambil secara mentah-mentah tadi sebagaimana nativisme, ya juga berdampak buruk juga, tidak baik ya secara spiritual, secara akhlak tidak baik. Maka yang baik itu adalah dua-duanya diambil semua, yaitu teori konvergensi ya, kajian yang lebih fokus dan analitis ya, fokus pada sebuah keinginan ya, memiliki daya analitis yang tinggi terhadap sebuah realita di depan mata, tetapi juga memperhatikan siapa saya dari keluarga siapa saya itu. Ya, artinya ada penggabungan. Ya, ini bagus ya, saya kira ini bagus sehingga semuanya itu bisa dirangkul, keluarga bisa dirangkul, masyarakat itu bisa dirangkul. Nah, dari inilah kemudian muncul bahwa ada lembaga pendidikan yang di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat itu sama-sama pentingnya. Kalau dalam konteks Islam, perkembangan manusia itu ada dua, yaitu Jabariyah, Qadariyah, ada tiga ya. Yang satunya Ahli Sunnah wal Jamaah. Jabariyah itu perkembangan manusia ya, awalnya itu adalah takdir ya, atau awalnya adalah perubahan ya. Perubahan manusia itu, pergerakan manusia itu dipengaruhi oleh Allah ya. Artinya yang menggerakkan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Segala sesuatu perbuatan kita, ucapan kita itu Allah yang menggerakkan. Nah, ini kalau dalam konteks Islam itu ada ayat wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah yang melempar batu atau apa ya, yang melemparkan sesuatu itu atas kehendakmu, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang melemparkan. Ya, ini juga sebenarnya bahaya ya. Kalau semuanya Allah, maka nanti hal yang positif atau buruk itu selalu dilimpahkan kepada Allah. Yang lebih bahaya yang hal yang buruk. Contohnya Anda berjalan-jalan di pinggir jalan menjumpai buah mangga misalkan ya. Kemudian Anda mengambilnya seenaknya sendiri dengan berdalih bahwa saya ini atas kehendak Allah. Wah, ini bahaya. Ya, itu nanti segalanya dihalalkan. Ini tidak baik ya. Ada juga perkembangan manusia atau perubahan manusia itu dipengaruhi oleh karakter dirinya sendiri, dipengaruhi oleh sikapnya sendiri. Sehingga ada ayat Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Jadi kalau ingin berprestasi, ya harus belajar, harus berubah dari dirinya sendiri. Ingin sukses harus bekerja. Ya ini juga kalau terlalu terlalu membesarkan teori ini, maka bahaya juga. Dia akan melupakan Allah, melupakan sang pemberi kehendak. Ini akan berbahaya. Maka yang lebih baik itu adalah keduanya itu digabungkan sehingga ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah, apa-apa yang dicegah oleh Rasul maka buanglah, jauhkanlah jauh-jauhnya. Ini karakter ahli sunnah wal jamaah sehingga mengedepankan prinsip bahwa yang baik-baik itu ya atas perintah Allah, artinya juga kehendak Allah. Yang jelek-jelek itu bukan perintah Allah, bukan kehendak Allah, bukan takdir Allah. Nyatanya Allah itu memerintahkan kita untuk menjauhi itu ya. Dengan adanya dalil untuk menjauhkan berarti Allah tidak berperan dalam hal ini, tidak berperan ya. Maka sebenarnya dalam konteks perkembangan atau perubahan manusia itu adalah bagaimana kita menyikapi ya, bagaimana kita menyikapi suatu kejadian yang ada. Artinya tidak terlalu menyandarkan segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada potensi ya, manusia itu diberi potensi, atau dalam ilmu kalam itu diberi kasab ya, diberi sebuah kekuatan ya untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Manusia diberi kekuatan itu, walaupun nanti pada ujungnya adalah Allah yang menentukan takdir itu sendiri.
Oke, ini berangkat dari teori-teori yang semacam ini ya, saya akan menyampaikan pada lembaga pendidikan bahwa pendidikan itu memiliki ya, ada di dalam wadah keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagaimana kita belajar dari adanya teori nativisme, berarti pangkalnya ada di keluarga, empirisme pangkalnya ada di masyarakat, ya, konvergensi penggabungan keduanya. Nah, ini di lembaga pendidikan itu sebenarnya semuanya penting di wadah manapun, di keluarga, sekolah maupun masyarakat, semuanya dalam rangka mencerdaskan siswa, mencerdaskan anak bangsa. Tergantung bagaimana kebutuhan kita ya. Kalau di dalam lingkup formal itu berarti sekolah di madrasah, sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Kemudian pada tingkat non formal itu ada. Oke, kalau dalam pendidikan non formal itu contohnya adalah masjid misalkan ya. Masjid digunakan sebagai majelis taklim, kajian kuping ya orang-orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri lembaga pendidikan informal ya, tidak terkait dengan waktu berlangsung, tidak harus ada guru, tidak menggunakan metode sebagaimana dalam pendidikan formal. Nah, kalau pendidikan formal itu secara sistematis ya, ada kurikulumnya, ada persyaratan usia ya. Anak yang belum 7 tahun tidak boleh masuk SD, atau yang belum 6 tahun tidak boleh masuk MI. Ini pendidikan formal ya, ada aturannya sendiri. Kalau yang non formal, waktu belajar sangat singkat ya, sangat praktis ya, tidak ada batasan usia. Di dalam masjid itu misalkan ya, kajiannya ada yang muda boleh ngaji, yang tua boleh ngaji ya, yang pejabat boleh ngaji, yang orang awam saja boleh ngaji, dan siapapun boleh mengaji, karena ini adalah sebagai wadah ya, sebagai wadah untuk memberikan ilmu. Nah, berhubung dengan fungsi lembaga pendidikan ya, fungsinya adalah sebagai perantara pewaris budaya ya, persiapan individu sebagai makhluk sosial dan meningkatkan kemajuan melalui riset ilmiah. Ini salah satu tokoh pendidikan, fungsi lembaga pendidikan itu sendiri. Ada beberapa tokoh ya. Ini saya juga menampilkan Horton dan Hahn, fungsi manifest ya. Horton dan Hahn itu ada mencantumkan dua fungsi ya, ada fungsi manifest dan fungsi laten ya. Kalau fungsi laten itu maksudnya fungsi yang di luar kesadaran. Contohnya di luar kesadaran maksudnya itu adalah dengan anak didik kita disekolahkan di sebuah pendidikan, maka ini secara tidak sadar ini mengurangi pengendalian orang tua. Ya, walaupun kadang-kadang orang tua itu sadar atau tidak sadar bahwa pekerjaannya merawat anak di rumah itu ya agak terkurangi ya dengan dititipkan di sekolahan. Tapi jangan terlalu berlebih dengan tujuan untuk menitipkan semuanya, karena tetap orang tua itu bekerja maksudnya bekerja mendidik anaknya ketika di rumah, artinya tetap memiliki pemantauan kepada anaknya. Nah, pada intinya sebagainya fungsi lembaga pendidikan itu adalah sebagai pewaris budaya, melestarikan kebudayaan sehingga pendidikan akan terus terjalin, transfer of knowledge, transfer of science itu terus mengalir ya, sehingga dengan mengalirnya itu segi-segi yang lain akan terus terjaga, dari segi ketauhidan, terus menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu ada untayan-untayan keagamaan. Dari segi sosial, dari segi politik itu akan terus mengalir ya, dari segi kesejahteraan hidup akan terus terjalin. Nah, itu berangkat dari lembaga pendidikan. Oke, kalau saya buatkan gambar seperti ini, bahwa dalam pendidikan itu ada input, ada proses, dan output dan outcome. Outcome itu manfaat, hasil ya. Jadi anak didik yang memiliki menghasilkan sebuah manfaat, dia itu akan berkiprah nantinya pada lembaga pendidikan itu sendiri ya, menangani kurikulum, administrasi dan lain sebagainya. Juga akan berkiprah di lembaga bidang-bidang yang lain, dari segi budaya, keamanan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan itu sangat berperan penting ya, sebagai awal berkiprah untuk berbagai bidang. Maka jangan dianggap remeh ya, jangan sia-siakan ketika anak didik itu sedang berada di wadah lembaga pendidikan, baik di dalam lembaga pendidikan formal, non formal maupun informal, di sekolah umum,
seperti pesantren, madrasah dan sebagainya. Itu nantinya akan menghasilkan sebuah manfaat besar untuk bidang-bidang yang lain. Oke, kalau kita lihat periodisasi lembaga pendidikan Islam, ternyata pendidikan Islam itu mengalami perkembangan yang cukup ya panjang ya, mengalami sejarah yang begitu panjang. Dari awal Islam adanya pendidikan Islam itu lembaga pendidikan Islam memiliki fungsi yang sebagai pembinaan ya, masih bersifat pembinaan karena awal-awal ya perlu dibina, perlu dididik, perlu dilatih karakter sahabat pada waktu itu. Kemudian Islam mengalami keemasan pada zaman Abbasiyah, tapi juga pernah mengalami penurunan pada abad ke-11 Masehi. Kemudian mengalami kehancuran ya. Kehancuran di sini maksudnya karena pendidikan sudah berkiblat kepada orang barat ya, tidak kepada orang-orang Islam lagi, sehingga karakter-karakternya itu sudah tergerogoti oleh karakter-karakter yang misalkan materialistik, hedonistik dan sebagainya. Nah, akan tetapi di zaman yang sekarang ini modern, bahkan pasca modern, postmodern ataupun apa namanya itu ya, itu Islam mulai mulai ditonjolkan lagi, mulai ditegakkan lagi di tengah-tengah modern yang sekarang ini. Tetap harus ada nilai-nilai keislaman. Nah, dimanapun wadahnya, walaupun itu di sekolah umum misalkan, sekolah formal misalkan ya, tetap ada nilai-nilai keislaman di situ. Ya, tetap ada nilai-nilai keislaman. Jadi itulah peran, fungsi dan peran lembaga pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.